Shalom, puji Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online kami. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Februari tahun 2022. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Maret tahun 2022. Saya yakin penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan boleh ada bagi saya dan juga saudara saat ini bahkan sampai di saat-saat yang akan datang nanti. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita dan pikiran kita supaya kita bisa fokus dalam ibadah online ini. Dan jangan lupa juga saudara, supaya saudara dapat menyiapkan Alkitab, alat tulis dan juga buku catatan, supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena perlindungan-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau saja yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi setiap kami, urapi setiap pelayan akan melayani Engkau pada hari ini Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa Bapa melalui ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari kita bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yes, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua Kau sediakan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sekarang dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Kuasa-Mu tak berubah. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati. Amin. Semua disediakan bagi siapa? Bagi yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sekarang dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah akan sanggup segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya kuasa-Nya tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah.
kuasa-Mu tidak pernah berubah atas kami, Yesus. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kau yang membelah laut, Kau yang meneduhkan badai.
tempat kami berharap, hanya Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Kami datang Tuhan, ini kami Yesus. Kami mau serah, tinggikan namamu lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, mendekat padamu, lebih lagi percaya kuasa-Mu, lebih lagi. Oh, kami tak mau takut, kami tak mau gentar hadapi apapun yang ada di depan kami. Haleluya, karena kami punya Engkau Allah yang dahsyat luar biasa di dalam hidup kami Tuhan, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Kau yang sediakan, Kau yang sediakan. Oh Yesus, kami mau lebih lagi mengasihi Kau Tuhan, karena Kau lebih dulu mengasihi kami Yesus. Kuasa-Mu nyata atas kami, kami tak cemburu, kami tak kuati, kami tak mau menjadi lemah, karena kami punya Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau, tiada yang lain Tuhan. Mujizat-Mu nyata, dulu sekarang selamanya, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Percaya, percaya. Oh, mari sekali lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan dengan iman. Yang beberapa laut, yang terungkap badai, yang mustahil terjadi, yang pegang hidupku, yang buka jalan berjalan bagiku. Yes, kami percaya. Yang beberapa laut, yang terungkap badai, yang mustahil terjadi, kuasa-Mu nyata. Amin, Kau punya di dalam hidupku. Kau membuat mujizat sejati. Mari buat mujizat-Mu. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar hadapi apa yang di depan kami. Dan kami mau percaya Tuhan, Engkau bekerja lebih dan lebih lagi di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Engkau ada kekuatan, hanya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarkan hidup kami selalu bersyukur. Biarkan kehidupan kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan mau lebih lagi mendekat kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu menyentuh setiap kami Tuhan. Dan kami mau lebih lagi ya Tuhan, Engkau berkati dengan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Yang menjadi kekuatan, yang menjadi nasihat, yang menjadi pedoman hidup setiap kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau buka hati kami, kami mau siap terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu lagi. Walaupun ibadah online, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Doa saya kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah atas hati kita sekalian. Pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan atau renungan dengan tema berjalan dalam kasih Tuhan. Saudara, ayat masnya pagi ini tertulis dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12, tertulis demikian. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan. Dan di dalam Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19 di dalam terjemahan baru tertulis demikian saudara. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam, mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari, makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang. Nah, saudara yang tahu bahasa Jawa, dalam terjemahan bahasa Jawanya begini. Nanging dalane wong mursid iku kaya pepadang ing wayah esuk, kang mundak-mundak padange nganti tumeka ing wayahe tengange. Saudara, orang percaya itu digambarkan seperti orang yang berjalan bagaikan cahaya yang semakin terang benderang hingga tengah hari. Jadi tidak ada lagi bayangan di depan atau di belakang kita, karena matahari ada di atas kepala kita. Atau dengan kata lain, berjalan bersama Tuhan akan mengalami keserupaan dengan Kristus, memiliki kasih Kristus. Dan ini saudara, tujuan perjalanan kita semua. Kita ketahui bahwa dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, itu menggiring kita kepada keserupaan dengan Yesus Kristus, yaitu kasih-Nya, kesabarannya, kemurahannya, kepeduliannya. Pertanyaannya, mengapa banyak kita tidak bisa menjadi semakin terang yang memancarkan kasih Tuhan? Pertama, kita tidak lagi berjalan di dalam terang itu, dalam pimpinan Tuhan. Sebab apa? Sebab berjalan seperti orang fasik, mengikuti hawa nafsunya, dan ada dosa yang tidak pernah diselesaikan dengan baik. Sehingga berjalan seperti orang fasik dalam kegelapan, dan mereka tersandung dan tidak mengetahuinya. Saudara, kita dituntut untuk hidup semakin lama semakin terang, hingga terang tengah hari sampai serupa dengan Kristus. Dan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu memang membawa kita, mengajar kita, membentuk kita, memiliki karakter seperti Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, itu dilihat orang dan menjadi terang. Karena mereka melihat di dalam diri kita ada Kristus,
ada karakter Kristus. Dan kita saat ini sudah memasuki tahun 2022, bulan yang kedua, saudara. Mari kita ambil keputusan di tahun ini untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau ternyata keadaan dan tahunnya tidak baik, bagaimana? Ya, kita harus tetap menjadi baik. Karena jika berubah menjadi baik, maka orang di sekitar kita akan menjadi baik pula. Keadaan di sekitar kita akan jadi baik. Dan kita akan semakin memiliki kasih Kristus. Di dalam bukunya Jos Parna, saudara, dalam bukunya Teori tentang Perubahan, berkata begini, ada 4 hal yang membuat kita ini bisa berubah sampai memiliki kasih atau memiliki karakter seperti Kristus dan memiliki dampak mengubah orang lain. Yang pertama, saudara, jika kita ingin berubah, maka kita harus punya keinginan 50% dari diri sendiri untuk berubah. Jadi suami atau istri jangan menuntut suami atau istrimu berubah. Maka saudara harus punya 50% niatan untuk berubah, sehingga kita bisa menjadi alat untuk orang lain berubah. Yaitu berubah dengan kasih kita miliki dalam hidup kita, kesetiaan, kesabaran, dan sebagainya. Sebab ketika saudara berubah, maka pasanganmu akan berubah. Jangan menuntut, sebab waktu engkau menuntut orang lain berubah, engkau akan lelah sendiri. Dan perubahan itu harus diawali dari diri sendiri. Jadi saat ini kita harus ambil keputusan, saudara, untuk berubah lebih dulu. Ya. Maka yang lain akan mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan melalui tindakan yang sudah diubahkan Tuhan, karena kita memiliki kerinduan berubah untuk lebih baik lagi. Ya, dalam keluarga dimulai dulu dari suami, istri, dan anak-anak. Engkau tidak usah menuntut mereka berubah. Kalau engkau berubah lebih dulu, maka mereka akan mengikutinya. Di dalam Efesus 5 ayat 22, saudara, bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Jadi bukan nanduk, ya. Istri harus tunduk kepada suami. Suami istri tidak boleh merasa paling benar. Suami istri harus saling melayani. Istri tunduk kepada suami. Dan suami harus mengasihi istri. Demikian istri tidak boleh jadi kambing yang nanduk suaminya, saudara. Atau suami yang merasa diri di atas dari istri, dia berbuat semena-mena. Tapi tetap mengasihi istri. Seperti dalam firman Tuhan. Kita mengasihi istri kita seperti mengasihi diri sendiri, saudara. Dan itu adalah perintah daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kalau saudara ingin melihat orang lain berubah, maka saudara harus punya niatan dari diri sendiri 50% untuk berubah. Yang kedua, saudara, ada orang-orang yang mau berubah itu ketika kebentur masalah.
misalnya krisis, persoalan-persoalan yang keadaannya menjadi tidak baik, ya, bangkrut, mengalami sakit penyakit, penderitaan, jalan buntu, ya itu baru mereka berubah setelah sadar. Ini 40% orang mau berubah karena terpaksa, saudara. Nah, biasanya orang-orang seperti ini dulunya diajak ke gereja, cari Tuhan, beribadah. Alasannya selalu sibuk dan lain-lain. Akhirnya saudara, setelah jatuh dan bangkrut, mengalami banyak masalah, baru cari Tuhan. Kalau sudah mau mati, koma, sakit parah, baru cari Tuhan. Nah itu sebabnya saudara-saudara, pagi hari ini kita harus sadar. Berkata kepada diri sendiri semua, aku harus cari Tuhan setiap saat. Saya tidak mau mengalami yang 40% ini. Saya tidak mau mengalami sesuatu yang lebih buruk lagi. Dan berkata kepada kiri kananmu kalau ada suami, istri atau anak-anak yang sedang ikut ibadah online ini. Katakan kepada mereka, jangan sampai 40% ini terjadi atas hidupmu. Mengerikan. Ya saudara. Satu kali saudara, ada seorang pengusaha muda, itu sakit parah karena kanker usus. Dan saya dipanggil ke rumah sakit oleh ibu dan kakaknya untuk berdoa. Sampai di rumah sakit dan saya lihat bapak ini begitu menderita ya saudara, sudah kurus, tinggal kulit dan tulang saja. Begitu menderitanya dia. Dan saya bertanya, apa mau saya berdoakan? Dan bapak itu berkata, saya senang didoakan. Saya sudah banyak berbuat dosa. Saya sudah banyak meninggalkan Tuhan. Akhirnya saya berdoa saudara. Dan 3 hari kemudian saya ditelepon kembali oleh ibunya bahwa anaknya sudah dipanggil Tuhan. Dan saya katakan, itu yang terbaik. Karena Tuhan berbuat yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Dia lepas dari penderitaannya. Dan saat ini, Bapak ini sudah ada di surga bersama Tuhan Yesus. Karena sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah minta ampun. Dan Tuhan sudah mengampuni. Saudara, setelah saya korek-korek ternyata dulunya masih muda. Dia itu rajin melayani, rajin ibadah sebelum dia berhasil. Tapi setelah berhasil diberkati Tuhan, dia mulai kendor. Bahkan jarang ke gereja, jarang ibadah. Dan akhirnya Tuhan kasih peringatan melalui sakit ini. Memang saudara, tidak semua sakit itu dari Tuhan. Bisa dari pola hidup sendiri, bisa dari kuasa kegelapan. Tapi semua tujuannya adalah cobaan dan ujian. Kalau sakit yang datangnya dari Tuhan itu namanya ujian. Tapi kalau dari kuasa lain adalah cobaan untuk menghancurkan kita. Kalau ujian untuk menaikkan iman percaya kita. Semakin percaya dan setia kepada Tuhan. Tapi kalau melalui pola makan, yaitu kecerobohan kita sendiri. Biarlah pagi hari ini saudara, kita mau mempelajari dan meneliti kehidupan kita masing-masing. Sudahkah saya ini hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan? Dan saya tidak mau mengalami yang 40% ini. Saya mau berubah lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Supaya keluargaku juga diberkati Tuhan. Usahaku diberkati Tuhan. Kesehatanku diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Orang yang setia dan mengandalkan Tuhan, pasti
ada pertolongan dari Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup kita. Saudara, yang ketiga, orang itu bisa berubah karena dimentori atau dimuridkan. Ya, itu 8% mengambil dalam kehidupan seseorang. Jadi orang yang dimentori, terus sharing-sharing firman Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang rohani, yang lebih baik, itu membawa kita bisa berubah. Jadi saudara, kita ini butuh orang lain. Kita perlu orang lain untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama ke arah yang lebih baik, bisa berubah. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, tidak ada teman, tidak ada pernah sharing-sharing, bercerita, ya, bergaul dengan orang-orang sekitar kita yang baik, ya kita akan tetap saja. Jadi kita perlu orang lain untuk supaya kita juga didorong, diberikan semangat untuk bisa lebih baik lagi, bahkan berubah dari cara hidup kita. Yang berikutnya saudara, orang bisa berubah itu karena kekuatan khotbah. Khotbah itu hanya mengambil 2% di dalam mengubah seseorang. 2% saja. Jadi waktu saudara ibadah di sini, mendengar firman, menyembah Tuhan itu ya, mendengar sungguh-sungguh firman itu, kalau menjadi rema saudara, itu bisa diubahkan saudara. Roh Kudus bekerja. Tapi ada saatnya saudara ibadah selesai, berdiri, balik kanan, pulang sampai di gerbang sudah lupa. Ada yang begitu. Ya. Kita ini mudah lupa, apalagi di gereja ibadah ditambahi tidur. Enggak dapat 2%, bablas enggak dapat apa-apa saudara. Ya. Jadi firman itu yang kita dengar kadang-kadang hanya 2% yang nyantol kalau kita betul-betul fokus. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang khotbah, itu ayatnya sampai 30 lebih. Selesai khotbah, antara mereka mau pulang, seorang anak muda menghampiri pendeta itu dan bertanya, "Om, saya mau tanya nih Om. Tadi ada satu ayat yang saya lupa Om. Lupa saya catat di mana ya? Jangankan kamu, saya sendiri lupa." Nah saudara, hamba Tuhan juga bisa lupa. Apalagi kalau ayatnya banyak. Kita ini bukan komputer. Jadi apa yang masuk di dalam pikiran kita ini dalam ibadah selama katakanlah 45 menit. Ya, setengah jam pertama itu memang konsentrasi masih penuh. 15 menit kemudian sudah turun. Kalau sampai 1 jam sudah lelah, bahkan semua firman bisa lupa saudara. Nah itulah fungsinya kita mau merenungkan firman Tuhan di rumah, baca firman ya. Mungkin saudara bisa dengar di renungan-renungan atau baca-baca renungan harian di rumah, itu bisa menambahkan dari berkat rohani firman Tuhan itu bisa mengambil dalam diri kita untuk jadi rema. Dan itu bisa mengubahkan kita setiap hari. Kita ini perlu berubah setiap hari saudara. Kenapa? Karena kita ini tidak lepas dari keadaan-keadaan yang membuat kita jatuh. Berdosa, tidak berkenan kepada Tuhan. Melalui perkataan sudah melukai hati orang lain. Tanpa sadar kita sudah menancapkan paku yang begitu dalam di dalam hati seseorang sehingga mereka terluka begitu dalam. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Ketika kita datang minta ampun, Tuhan akan membereskan itu. Dan inilah fungsinya dari kita membaca firman setiap hari. Karena firman itu firman yang hidup, yang selalu bisa menegur kita. Waktu kita ini berbuat salah, melenceng, waktu ada firman, itu akan menegur kita. Akan terjadi peperangan
di dalam hati kita bahwa aku ini sudah salah. Waktu kita berdusta, berbohong, kalau ada Roh Kudus, ada firman, dia akan menemplak kita. Kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong, kamu berdusta. Semakin kita mau dengar suara Roh Kudus dan firman-Nya itu, kita akan semakin diubahkan, saudara. Dan firman Roh Kudus itu seperti alarm yang dalam hidup kita. Sehingga kita akan tetap ada di dalam pimpinan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dan itu sebabnya firman digambarkan, disebutkan bagaikan pedang yang bermata dua. Yang begitu tajam, bisa memisahkan antara batin dan hati kita. Itu saudara ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang sulit mau berubah? Karena merasa diri sudah paling benar dan orang lain salah. Itu saudara. Biasanya orang itu kalau sudah merasa diri benar, ya sudah, semua orang lain mesti salah. Walaupun orang lain yang benar. Nah pagi hari ini saudara harus mengambil keputusan bahwa kita mau dirubah oleh Tuhan lebih dulu. Kita lebih banyak mengoreksi, introspeksi diri supaya tindakan kita, perkataan kita ini sungguh-sungguh sejalan sesuai dengan firman Tuhan dan tidak merasa diri benar. Saudara, ada anak muda itu pergi ke luar negeri. Dia dari desa, dari Jawa karena dapat bonus, dia pergi ke Australia untuk liburan. Dan di sana dia menggunakan bahasa Jawa kepada orang sana. Dia bertanya kepada orang Australia dengan bahasa Jawa. Orang Australia itu ya senyum-senyum saja karena dia tidak tahu. Tapi anak muda ini mempertahankan bahwa inilah yang pas untuk saya benar. Saudara, ternyata apa yang kita anggap benar itu salah, tidak pas. Kalau kita pergi ke sana, ya minimal kita mesti ada sedikit modal bahasa Inggris. Jangan menggunakan bahasa Jawa. Nah, kalau saudara menggunakan bahasa Jawa di Australia, di Singapura, di Amerika, ya disenyumin saja sama mereka karena mereka tidak tahu. Tetapi untung saudara, kita punya bahasa yang seluruh dunia itu dipahami. Yaitu apa? Bahasa kasih. Di mana engkau melakukan tindakan kasih, peduli kepada orang lain, mau di Amerika, di Kutub Utara, di Afrika, saudara menggunakan bahasa kasih. Mereka memahami, karena kasih ini universal. Apa yang kita lakukan dengan kasih kepada orang lain, dan itu dipahami saudara. Bahkan membuat mereka akan terharu. Mulai dari orang miskin sampai orang kaya, orang bodoh sampai orang pintar. Kalau bisa menggunakan kata atau bahasa kasih, maka dia sudah menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya sudah menjadi terang. Sudah berjalan sesuai dengan pimpinan firman Tuhan. Yang berikutnya saudara, orang itu memang tidak mau berubah. Jadi orang yang gak mau berubah itu disebutkan seperti orang yang bebal. Ya, di dalam Amsal 23 ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya, orang bebal itu mau dikasih firman bagus tentang kasih dan sebagainya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak akan bisa berubah, karena dia sudah tegar tengkuk. Nah itu sama dengan kita membuang mutiara kepada babi. Ya. Barang yang berharga cuma diinjak-injak saja. Nah kita tidak mau seperti itu saudara. Kita mengajak orang-orang dengan sasaran yang tepat,
memberitakan firman kepada orang-orang yang haus, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haus lapar akan kata-kata yang bijak, yang ingin berubah. Kita bisa lihat sikapnya, responnya seseorang yang mau berubah dengan kita memberikan kata-kata yang baik, memberikan semangat, support. Kelihatan sekali orang yang mau berubah atau tidak. Dari mana? Kalau dia kelihatannya begitu sombong, merasa begitu pinter, wah jelas sulit ini. Tapi kalau dia begitu rendah hati, dia mau kelihatan merespon apa yang kita katakan, saya jamin orang-orang seperti ini akan mudah dirubah oleh Tuhan melalui kehidupan saudara. Dengan perkataan dan perbuatanmu yang baik, dia akan berubah. Nah sekarang bagaimana cara hidup kita menjadi terang, saudara? Ya, yang pertama saudara, yang pertama adalah kita harus bangkit menjadi terang. Seperti tertulis di dalam Yesaya, pasal yang ke-60, ayat 1 dan 2 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi saudara, kalau kita ini ingin menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah orang lain, ya kita sendiri harus memiliki kemauan bangkit untuk bisa menjadi terang. Mulai dari tengah-tengah keluarga kita dulu ya. Baru kita bisa menjadi terang di tempat lain. Kalau di rumah sudah menjadi berkat, saya yakin di luar jadi berkat. Kalau di rumah tidak bisa jadi berkat, di luar bisa. Oh itu hanya kepura-puraan saja. Hanya tameng. Jadi kita harus bisa menjadi berkat di rumah kita sendiri. Kenapa? Karena dalam rumah dan keluarga itu musuh terbesar bagi kita. Di dalam Matius, ya, di dalam kitab Matius katakan bahwa musuh terbesar dalam hidup kita ini sebagai orang percaya adalah keluarga kita, saudara. Jadi kalau kita bisa memenangkan keluarga kita, anak-anak kita, saya yakin kita di luar pun akan bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Engkau bisa menjadi malaikat di luar, tapi belum tentu di rumah sendiri. Sekarang kita balik, saudara harus menjadi berkat di rumah, di luar dijamin bisa jadi berkat. Amin saudara-saudara. Biar di tahun 2022 ini, kita semua jemaat Tuhan mau bangkit menjadi terang, bangkit menjadi saksi bagi Tuhan, menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kalau saudara yang berlebihan berkat, bisa salurkan ke orang lain. Tidak usah besar-besar, sesuai dengan kemampuan saudara, sesuai dengan apa yang Roh Kudus gerakkan. Saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain yang kekurangan. Dan disitulah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Mereka akan melihat terang Kristus dalam kehidupanmu. Ya saudara, sekarang ini zaman sudah berubah, semuanya berubah. Ya, dulu kita ini flu, ya flu-nya flu biasa, enggak pakai burung. Sekarang ini flu burung mematikan. Dulu demam, ya demam-demam biasa. Sekarang ada demam berdarah, mematikan saudara. Bahkan sekarang ini, lihat saudara ya, ada virus COVID, muncul lagi corona, muncul lagi apa ini yang terakhir ini ya, Omikron. Waduh, bahasanya bagus-bagus semua. Tetapi mematikan kalau kita lengah, kalau kita sembrono. Jadi kita harus ikuti aturan pemerintah, ya. Gunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Kenapa? Ketika kita bisa menjaga diri kita dengan orang lain, sama-sama menjaga, kita juga menjadi terang, saudara. Baik di rumah, di tempat kita bergaul, tempat bekerja, atau di gereja waktu saat ibadah.
kita berusaha jaga jarak, kita cuci tangan, kita pakai masker. Nah di situ kita juga menjadi terang bagi orang lain. Karena apa? Menolong orang lain juga menjaga supaya dia tidak tertular. Ya. Bahkan kalau saudara lihat di status-status di HP itu mau di Facebook atau di WA, itu statusnya di sana ada banyak yang sudah enggak jujur saudara ya. Kalau udah janjian sama teman enggak datang-datang ditanya, kamu di mana sekarang? OTW, tunggu lagi 15 menit. Loh kamu sekarang di mana? Sudah di mana? Sampai mana? OTW. Padahal dia masih baring-baring di rumah. Nah saudara seperti ini enggak jadi berkat. Mestinya status dengan kenyataan harus sama. Ada orang itu statusnya di Facebook, di WA, begitu rohani. Ya, statusnya luar biasa. Tapi di rumah enggak jadi berkat. Bahkan dengan teman gereja sendiri dalam kenyataannya enggak ada baik sedikit pun, enggak ada mencerminkan anak Tuhan. Padahal statusnya bagus-bagus. Nah saudara mestinya dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di status atau kenyataan, mesti sama. Jujur apa adanya. Memang orang itu tidak bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya. Tapi ingat, apa yang kau perkatakan, Tuhan mendengar. Apa yang kau lakukan, Tuhan melihat. Itu sebabnya, biar kita mau berubah dari sikap hidup kita masing-masing. Hati kita, ya, sikap hidup kita. Mulai dari di rumah, di gereja, di pelayanan, atau di tempat kerja. Sama dengan bahasa satu, kasih dari Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya firman Tuhan boleh mengambil tempat di hati kita untuk kita mau lebih lagi berubah di tahun 2022 ini. Tidak sama dengan tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu banyak masalah kita tinggalkan. Tahun lalu kita sudah tidak bisa berbuat baik. Tahun ini berbuat lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan tahun lalu baik, kita kerjakan lebih baik lagi. Dan kita akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini, pagi hari ini. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu lah kami akan diubahkan. Melalui firman-Mu lah kami dikuatkan. Melalui firman-Mu kami menerima janji-janji dari Tuhan. Dan kami akan siap menerima berkat-berkat surgawi Tuhan. Engkau berkarya di tengah-tengah keluarga kami. Mulai diri kami sendiri masing-masing diubahkan oleh Tuhan. Dan kami boleh mengubahkan orang lain. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, usaha mereka dibuat berhasil. Bahkan Tuhan anugerahi kesehatan setiap hari. Kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan kepada Tuhan dan mari sebelum kita membawa dan melakukannya dengan iman, kita akan dasari dengan firman Tuhan dan saya beri judul renungan untuk persembahan ini adalah kerelaan, willingness, kerelaan. Saya akan baca surat 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bisa berkata amin saudara? Ya, kerelaan itu akan menjadi dasar yang penting ketika kita mau memberi persembahan, khususnya di hari-hari ini. Kita lihat hari-hari ini terjadi krisis, ada kesulitan secara ekonomi. Kita mulai berhitung bagaimana pendapatan, pemasukan kita itu cukup untuk segala keperluan. Kita
mengatur kepada pos-pos yang penting. Dan saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pos untuk persembahan kepada Tuhan itu adalah salah satu prioritas yang jangan sampai Bapak Ibu tidak melakukannya bagi Tuhan. Mungkin ada orang yang beralasan, untuk saya, untuk istri, untuk anak-anak saya saja tidak cukup untuk keperluan bayar bulanan dan segala yang ada di dalam rumah tangga. Mungkin Anda berkata, mana cukup? Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan, bahwa ketika kita melihat ada hal-hal yang tidak cukup di dalam hidup Anda, dalam milik Anda, maka kita harus belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan sesungguhnya, bahkan Allah sendiri tidak pernah menuntut lebih dari apa yang ada pada saudara. Berapa kisah, bahkan Tuhan hanya ingin sedikit saja. Tetapi justru dari yang sedikit itulah, maka ada hasil yang berlimpah. Dari taburan yang sedikit itu, maka ada berkat yang bisa kita dapatkan. Dalam Kejadian pasal yang ke-24, di situ ada kisah tentang hamba daripada Abraham yang bernama Eliezer. Dia ditugaskan untuk menemukan jodoh bagi Ishak, putra daripada Abraham. Singkat cerita, Eliezer sampai ke suatu tempat yang jauh, dan ketika dia berada di tempat itu, maka dia berharap sesuatu. Saya ingin bacakan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24, firman Tuhan di ayatnya yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Nah, hamba daripada Abraham berkata, beri aku sedikit air dari buyungmu itu. Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu situasi yang saudara sedang alami hari-hari ini. Tapi izinkan Tuhan tetap berfirman, beri sedikit dari yang ada padamu. Ya, kalau ada padamu banyak, sesuai porsi, kita bisa memberi lebih. Ya. Tapi kalau Tuhan melihat keadaanmu, dan Tuhan berkata beri sedikit, maka seperti Eliezer ini berkata kepada perempuan itu yang ternyata bernama Ribka, ya, apa yang terjadi? Ya, Ribka berkata, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Wow, ya, ternyata ketika Eliezer hanya meminta sedikit, ya, dan dia meminta kepada seorang perempuan, ya, dan dia tahu apa yang dapat diberikan oleh seorang perempuan kepadanya dan kepada kawanan untanya. Namun yang terjadi adalah justru Ribka bukan sekedar memberi minum kepada hamba tersebut, tapi dia juga memberi minum kepada setiap kawanan onta. Dan singkat cerita,
Malam itu juga Eliezer berjumpa dengan keluarga daripada Ribka dan dia membawa segala persembahan untuk diberikan kepada keluarga daripada Ribka. Tuhan memberkati mereka. Kita melihat bagaimana perempuan atau Ribka ini dapat melakukan. Ya, tentu ada satu dorongan, ya, tentu ada satu cara, tentu ada strateginya. Ya, dan dengan mudah kita memahami ketika hal ini ditulis oleh firman Tuhan, maka jelas sekali Ribka melakukannya dengan kerelaan. Mungkin dia tidak bisa memberi banyak, ya. Dia tidak bisa berbuat banyak. Keterbatasannya membuat dia tidak mampu lebih dari apa yang biasa dia lakukan. Tetapi kemudian dia rela, dan kerelaan itulah yang memberi kekuatan, mendorong untuk dia dapat berbuat lebih. Percayalah Bapak Ibu, apapun yang ada pada kita, asalkan kita mau melakukannya dengan kerelaan, memberi dengan rela, berkorban dengan rela, berbagi dengan rela, maka Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan saudara, sehingga kita akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan untuk berbuat baik, untuk memberi lebih, untuk berbagi lebih banyak lagi, agar kita boleh melihat firman Tuhan sungguh dinyatakan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Saya kunci dengan kembali ke 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Kalau tadi kita sudah membaca ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Percayalah, situasi ini hanya satu awal untuk kita akan melihat kebajikan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita pertetapkan kerelaan itu ada di dalam setiap sikap untuk kita memberi, untuk kita membawa persembahan. Ya, berapapun Tuhan tidak melihat nilainya, tapi saudara sertai dengan kerelaan, maka firman Tuhan tadi katakan Allah akan limpahkan dengan segala kasih karunia atas kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan persiapkan persembahan kita agar berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan untuk membawa persembahan bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah memberkati, bahkan di masa-masa seperti ini Tuhan memelihara sedemikian rupa sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini. Dan kiranya dengan firman-Mu dan dengan apa yang ada pada kami ya Tuhan, kami dapat tetap membawa persembahan kepadamu. Kami bawa dengan kerelaan, dengan kesungguhan, dan kami percaya Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya atas kehidupan jemaat-Mu. Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, segala upaya di hari-hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan buat berlipat kali ganda, berkembang, berbuah-buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari semua berkata amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Haleluya. Tuhan, mari jemaat Tuhan kita tundukkan kepala lagi dan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kami begitu bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami siap menjadi
pelaku-pelaku firman. Itulah yang menyenangkan dalam hati kami. Terima kasih. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami dan bertumbuh akan pengenalan Engkau Yesus. Kami doakan jemaat yang hanya bisa mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam segala hal agar jemaat Maranatha tetap setia bersama Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati usahanya, toko, sekolah, pekerjaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, diberkati dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasan melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasan melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah ini. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe, share, bagikan video ibadah online ini kepada kerabat saudara, kepada keluarga saudara, kepada teman-teman saudara, supaya setiap orang boleh diberkati melalui pelayanan GPDI Maranatha Malang. Sampai berjumpa dalam ibadah online minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.